Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mela Guspawitari dengan NIM 2104248. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tanah negara dan tanah ulayat. Istilah dan pengertian tanah negara ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang penguasaan tanah-tanah negara pasal 1 huruf A. Tanah negara ialah tanah yang dikuasai oleh negara. Menurut pasal 2, kecuali jika penguasaan tanah atas negara dengan undang-undang atau peraturan lain pada waktu berlakunya peraturan pemerintah ini telah diserahkan kepada suatu kementerian, jawatan, atau dewan swantara, maka penguasaan atas tanah negara ada pada Menteri Dalam Negeri. Menurut pasal 3 ayat 2, di dalam hal penguasaan tanah atas negara pada waktu mulai berlakunya peraturan pemerintah ini telah diserahkan kepada suatu kementerian, jawatan, atau daerah swantantra. Sebagai tersebut dalam pasal 2, maka Menteri Dalam Negeri pun berhak mengadakan pengawasan terhadap penggunaan tanah itu dan bertindak menurut ketentuan dalam pasal 8. Dari beberapa pasal peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1953 yang dibentuk berdasarkan UUDS 1950 ini dapat disimpulkan bahwa tanah negara adalah tanah yang dikuasai penuh oleh negara yang digunakan untuk dua kepentingan, yaitu kepentingan kementerian, jawatan, dan kepentingan daerah swatantra. Jika disimpulkan lagi, tanah negara itu adalah tanah-tanah yang betul-betul digunakan untuk kepentingan instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Menurut pasal 1, angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak mempunyai dengan sesuatu hak atas tanah. Timbul pertanyaan, apakah memang ada tanah yang di atasnya tidak melekat suatu hak tertentu? Setidaknya pada suatu bidang tanah akan melekat hak ulayat dari masyarakat hukum adat. Dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat kerancuan istilah dikuasai oleh negara di antara pasal 33 ayat 2 dan pasal 33 ayat 3. Menurut pasal 33 ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Istilah dikuasai oleh negara dalam pasal ini berarti dimiliki dan dikelola oleh negara secara langsung, yang sekarang dalam bentuk BUMN. Sementara makna dikuasai oleh negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 dijelaskan oleh pasal 2 Undang-Undang Peraturan Agraria sebagai hak menguasai negara yang sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang Peraturan Agraria. Istilah dikuasai dalam pasal ini tidak berarti dimiliki, akan tetapi adalah pengertian yang memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia itu. Tanah ulayat adalah suatu bidang tanah yang padanya melekat hak ulayat dari suatu persekutuan hukum adat. Dengan demikian, untuk menentukan apakah suatu bidang tanah tertentu adalah tanah ulayat atau bukan, pertama-tama kita harus memperhatikan apakah ada persekutuan hukum adat yang berkuasa atas tanah itu. Persekutuan hukum adat sering pula disebut sebagai masyarakat hukum adat. Namun, persekutuan hukum adat bukanlah sekedar sekelompok orang yang berkumpul saja. Persekutuan hukum adat adalah sekelompok orang, lelaki, perempuan, besar kecil, tua atau muda, termasuk yang akan lahir, yang merasa sebagai suatu kesatuan yang utuh, baik secara faktor geologis, teritorial, maupun kepentingan. Mempunyai struktur organisasi yang jelas, mempunyai pimpinan, mempunyai harta kekayaan yang disendirikan, baik berwujud maupun tidak berwujud. Baiklah, itulah pembahasan kita mengenai tanah negara dan tanah wilayat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.